masjid itu kan tempat ibadah dan muamalah gitu. Jadi kita ingin merefleksikan itu, menyambut tamu itu dengan masjid. Dan ini menguatkan nama tengah kita Universitas Islam Indonesia kan gitu. Islamnya yang dikuatkan gitu, Pak. Betul, betul. Jadi bagian dari ekspresi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilabab, dimanapun sahabat Wilabab berada, kali ini kembali lagi dengan kami, Takbir Masjid Wilabab Universitas Islam Indonesia, di segmen Ngupas, ngobrol seputar masjid. Nah, kali ini teman-teman semuanya, kita akan mengetahui terkait sejarah, filosofi, arsitektur, dan terkait fasilitas yang ada di Masjid Wilabab Universitas Islam Indonesia. Tentunya, saya sekarang nggak sendirian. Saya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang dosen dan juga wakil rektor di Universitas Islam Indonesia. Ya, nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita langsung berkenalan aja. Mungkin silakan, Pak. Assalamualaikum, Mas Rival. Iya, Pak. Nah, saya harus cerita apa ini? Memperkenalkan diri? Memperkenalkan diri dulu aja mungkin, Pak. Baik. Baik, nama saya Wirino Raharjo. Itu nama KTP ya. Iya, Pak. Nah, nama panggung saya Wing. Nah, biasanya sering dipanggil Pak Wing itu sampai nama aslinya enggak ketahuan gitu iya, ya. Pak. Saya mengajar di program studi arsitektur S1 dan magister ya. Dan apa namanya ya, tadi sudah disampaikan, sekarang mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai wakil rektor bidang kemitraan dan kewirausahaan. Itu sudah sejak 2018. Nah, saya kira itu cukup ya pertanyaannya, jawaban saya, perkenalan. Nanti bisa sambil dipancing dengan pertanyaan gitu. Iya. Mungkin dulu ketika kuliah Bapak atau alumni sini juga, Pak? Oh, bukan, arsitektur belum ada. Arsitektur belum ada. Ya, kalau misalkan arsitektur ada di sini itu kapan, Pak? Jadi, maaf, saya dulu kuliah di Universitas Gadjah Mada. Saya selesai tahun 87, jangan ditanya kapan masuknya ya. Karena zaman dulu kuliahnya itu cukup lama gitu ya. Terus tahun 87 itu sendiri, tahun itu juga 87 itu saya bergabung dengan UII. Jadi saya menjadi dosen yang jurusannya belum ada, sehingga saya membantu pembukaan jurusan arsitektur di UII. Jadi saya lupa bulan apa, tapi seingat saya mungkin bulan Agustus ya saya masuk, atau malah sebelumnya Juli begitu, ada satu tim kecil gitu. Terus bulan September prodi arsitektur mulai beroperasi gitu. Waktu itu dosennya hanya berapa ya, 4 ya kalau nggak salah, atau 5 gitu. Nah terus berkembang sampai sekarang, tahun 92 kalau nggak salah mulai pindah di kampus ini gitu. Tapi masjid ini belum ada. Belum ada, Pak. Ya. Oke. Itu cerita cepatnya. Cerita cepatnya. Kalau cerita lambatnya nanti panjang lagi. Ya, nanti malah nggak ada pertanyaan, nanti saya... Karena tadi di Ya, spill cerita terkait terus ya. masjid katanya. Nah, masjidnya belum ada gitu, Pak. Ya, Kalau boleh tahu, Pak, karena ini kan ngupas ya, Pak, ngobrol seputar masjid gitu, Pak. betul. Nah, kalau misalkan boleh tahu, tadi kan masjidnya belum ada. Nah, sejarah masjid ada itu seperti apa, Pak? Jadi di awal mungkin sekitar tahun 90-an gitu ya, 89-90 itu kita mulai melakukan atau malah sebelumnya ya, akuisisi lahan di sini gitu. Dulu kampus UII itu sebetulnya direkomendasikan untuk bukan direncanakan untuk dibangun di selatan. Di selatan. Jadi Bantul lah, bukan Sleman. Tapi ada rekomendasi dari pemerintah bahwa ya kalau mau bangun kampus ya mestinya di lokasi yang tidak subur. Sini kan nggak subur ini. Jadi ini kan daerah yang waktu itu ya pekarangan, campuran lah anunya, tanamannya, bukan tidak seperti Bantul ya yang sawahnya itu lebih, airnya lebih banyak gitu. Akhirnya dipilihlah di sini. Ya, akhirnya dipilih di sini gitu. Meski ada universitas mitra kita yang akhirnya berdiri di sana gitu ya. Saya juga nggak tahu yang namanya proses perizinan dan sebagainya berubah-ubah gitu. Ya itu, jadi akhirnya di sini. Nah, kemudian kita membuat master plan. Nah, di dalam master plan itu ada
salah satunya adalah ada masjid ini. Gitu. Bangunan yang menjadi bangunan pusatnya itu adalah masjid ini. Gitu. Jadi ada koridor yang boulevard itu, ya tegak lurus itu, tegak lurus Jalan Kaliurang. Kemudian masjid. Nah kemudian diteruskan ke barat. Barat itu arahnya kiblat sebetulnya. Iya. Jadi asalnya itu bukan di sini gitu Pak ya? Asalnya di sebelah selatan gitu awalnya. Enggak, mimpinya bukan ya? asalnya. Mimpinya di sana. Tapi kemudian direkomendasikan di sini. Makanya kemudian kita melakukan akuisisi lahan itu perlahan-lahan di sini gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau misalkan sejarahnya seperti itu, kalau misalkan tepat berdirinya itu kapan Pak? Kalau misalkan waktunya mungkin kita Pak? Merencanakan kalau nggak salah waktu itu, ini nanti kalau ada teman-teman yang mungkin mendengarkan ya, teman-teman atau melihat teman-teman tim perencana waktu itu, karena sudah sepuh-sepuh, ada yang sudah wafat juga gitu ya. Itu sekitar tahun 99 gitu ya, sekitar itulah 98 gitu ya. 98? Ya, itu awal-awal merencanakan ini. Tapi jadi ini adalah bagian dari realisasi master plan. Nah, awalnya sebetulnya ini adalah konsepnya adalah super blok. Jadi ada suatu blok besar yang terdiri dari masjid, rektorat dan perpustakaan. Ya. Tapi karena keterbatasan dana, maka kemudian masjid duluan gitu. Kalau misalkan sekarang kan bukan satu blok bangunan, Pak. Kita mengetahui cuma ada perpustakaan dan juga masjid aja gitu, tidak ada gedung rektoratnya gitu, Pak. Nah, alasan berdirinya seperti itu kenapa, Pak? Dan perlu kita ketahui mungkin ketika kita masuk area kampus UI itu yang dilihat pertama itu masjid gitu. Ya, memang alasannya itu seperti itu kenapa, Pak? Ya, karena masjid itu adalah ekspresi dari Islam kan, gitu. Jadi masjid itu kan tempat ibadah dan muamalah gitu. Jadi kita ingin merefleksikan itu, menyambut tamu itu dengan masjid gitu. Supaya pertamanya itu first impression-nya adalah itu. Dan ini menguatkan nama tengah kita, Universitas Islam Indonesia kan gitu. Islamnya yang dikuatkan. Betul. Jadi bagian dari ekspresi itu. Tadi Bapak sempat menyinggung juga kepada teman-teman gitu, karena kalau misalkan nanti ada salah satu teman-teman dari tokoh-tokoh pendiri yang mendengar, mungkin nanti bagaimana sejarahnya itu benar atau tidaknya gitu kan tadi Bapak. Nah, mungkin di sini berarti ada tokoh-tokoh penting di situ yang merupakan berkecimpung atau merupakan yang namanya kontribusi untuk pembangunan masjid ini, Pak. Ya, saya jelas karena waktu itu sebetulnya masjid ini kan yang menugaskan Yayasan Badan Wakaf sebagai pemberi kerja, ya. Jadi yang kemudian pelaksananya itu koordinatornya adalah Prof. Teguh, Muhammad Teguh yang sekarang guru besar di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Ya, beliau adalah koordinatornya sekaligus juga yang istilahnya itu mengawal bagian-bagian yang terkait dengan desain struktur. Jadi struktur dari masjid ini gitu. Nah, saya waktu itu diminta untuk menjadi koordinator perancangannya, arsitekturnya gitu. Jadi bukan hanya Bapak, ada Prof. Teguh juga? Oh, banyak sekali. Bahkan mahasiswa terlibat. Mahasiswa terlibat? Ya, mahasiswa arsitektur terlibat sebagai juru gambar. Jadi ini bukan masjid yang dikerjakan oleh konsultan profesional, tapi ini adalah masjid yang dikerjakan oleh kita sendiri. Dan kita ini definisinya bukan dosen ya, tapi ya Sivitas UI. Ada dosen, ada mahasiswa, ada tendik juga gitu. Sangat mengusung ini ya Pak? Iya, jadi kolektivitas, kolegial, semangat kolegial. Dari gitu. kita, oleh kita untuk kita gitu kan. Betul. Okay. Dan memang fungsi masjid kan seperti itu. Ya, betul Pak. Masjid itu kan inklusif. Nah, ini adalah memang diarahkan ke sana gitu. Mungkin Bapak kalau misalkan sejarah pemilihan namanya itu Ulil Albab itu kenapa Pak? Nah, sebetulnya ini mungkin nanti perlu ada, ini yang saya ketahui ya, yang mengusulkan adalah almarhum Profesor Zaini Dahlan. Jadi beliau adalah rektor UI pada waktu itu, yang kemudian disetujui oleh sebenarnya Wakil Badan Wakaf waktu itu Pak Ahmad Sahirul Alim, ya, yang sekarang sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal gitu. Jadi itu ya Ulil Albab. Tapi saya kira Mas Rival tahu
artinya ulil albab toh. Iya tahu Pak. Nah Ya, itu orang-orang yang memiliki pemikiran. akal kan. Akal. Jadi itu mewakili universitas, bahwa universitas itu adalah sebuah lembaga yang memang memproduksi sosok-sosok yang memiliki critical thinking, gitu. Ya. Selalu berpikir gitu. Berpikir, ya. Nah, sehingga ini merefleksikan itu. Oke, Pak. Mungkin kalau misalkan tadi kan terkait namanya Bapak ya. Iya. Nah, kalau misalkan terkait arsitektur bangunnya seperti ini itu idenya itu dari mana? Misalkan kayak kubahnya itu mirip Masjid Al-Aqsa lah gitu kan Pak, warnanya dengan warna emas seperti itu, atau dari bentuk bangunannya yang kotak dan lain sebagainya itu mengusung tema atau filosofinya itu dari mana, Bang? Jadi begini, kita ingin masjid ini tampil berbeda dari lingkungan di sekitarnya. Jadi di master plan memang sudah diarahkan bahwa lingkungan di sekitarnya bukan di luar kampus ya, tapi bangunan-bangunan lain yang ada di sekitar masjid itu termasuk bangunan fakultas gitu. Itu kan memang tampil dengan atap yang bentuknya itu kita sebut sebagai limasan ya. Jadi yang limasan atau pelana gitu. Atap yang merefleksikan keseharian atap-atap yang ada di sekitar kampus ini. Sebetulnya di Indonesia mayoritas seperti itu gitu. Nah, kita ingin masjid itu langsung bisa dibaca bahwa oh itu masjid. Sehingga kita menggunakan kubah, dan kubah itu memang menjadi menggambarkan arsitektur salah satu arsitektur masjid yang dominan. Memang bukan di Indonesia ya. Sejarahnya kan masjid itu di Timur Tengah. Dan kenapa kok kubah? Karena waktu itu di sana ada keterbatasan pengetahuan mengenai struktur, dan kubah itu adalah paling stabil. Itu yang pertama. Yang paling stabil itu adalah kita buatnya kubah aja kubah. gitu. Tapi kubah itu juga merefleksikan keterpusatan gitu. Kan bulat terus ada titiknya. Gitu. Iya, betul. Jadi ini menjadi pusat. Nah, pusat jadi energi dari kampus ini pusat perhatian juga gitu ya. Pusat perhatian seperti itu. Nah, kenapa kok warnanya golden? Golden gitu. Ya, sebetulnya bukan kita waktu itu tidak secara langsung Masjid Al-Aqsa gitu. Ya. Tadi sebelum acara ini dilaksanakan, saya menyampaikan bahwa sebetulnya ide dulu saya mengusulkan mosaik gitu ya. Mosaik kayak di Jadi, Turki gitu. Ya, masjid di Turki segala macam itu kan pakai keramik yang pecah-pecah kemudian membentuk pola gitu ya. Tapi itu lebih mahal ya. Kemudian pemeliharaannya juga mungkin akan menjadi lebih sulit. Maka kemudian kita pilih untuk dicat dengan cat, dan catnya itu belinya di Jerman waktu itu. Di Jerman, Pak? Iya, karena nggak ada di sini. Kalau sekarang di Jerman? Sekarang enggak. Oh, enggak. Jadi kita butuh cat yang ya, jadi kita import itu. Oh iya. Jadi lama itu untuk bisa bikin itu. Tapi memang kita waktu itu cat yang bisa tahan lama. Ya. Sehingga kita ya terpaksa karena di sini nggak ada, kemudian kita beli di luar itu. Di luar negeri. Ya. Oke. Mungkin Pak, kalau misalkan kita masuk ke area Masjid Ulil gitu kan Pak ya. Kan itu kita melihat yang namanya pernak-pernik lampu yang sangat luar biasa gitu Bapak ya. Nah, itu usungannya itu asalnya itu seperti apa gitu Pak? Lampu yang titik-titik itu. Iya, yang banyak. Ya, sebetulnya itu saya kan waktu itu kami itu kan membuat bentuk itu terinspirasi dari pola-pola arabes. Arabes itu adalah pola-pola yang sering muncul di banyak masjid di Timur Tengah gitu ya. Tapi kemudian juga digabungkan dengan lambang UII yang dibuat geometris. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman melihat ada seperti permata ya, diamond gitu, kemudian ada dua gitu. Pak, ya. Nah, itu kan sebetulnya lambangnya UII yang kita geometriskan gitu. Kemudian kita jadikan sebagai ornamen. Diulang-ulang biasa masjid gitu kan. Iya. Hingga sebanyak itu gitu. Betul. Terus kalau misalkan itu kan sepertinya beda ya Pak antara bangunan masjid dan juga bangunan kubah. Kalau misalkan boleh tahu itu berat kubahnya itu berapa Pak? Waduh, saya nggak tahu kalau beratnya. Tapi itu memang bagian yang paling sulit bikin kubah itu. Paling sulit Pak? Karena diameternya luas sekali ya Pak? Banyak yang menyerah waktu itu. Untuk membuat kontraktornya ya. Jadi kita itu, jadi mungkin ya tadi belum saya ceritakan bahwa masjid ini swakelola.
Swakelola artinya apa? Kita tidak menyerahkan pada kontraktor profesional. Betul-betul ini menjadi semacam proses belajar sendiri juga. Teman-teman teknik sipil yang dibantu waktu itu oleh almarhum Profesor Suwandoyo Sidik dari Bandung. Beliau adalah ahli masjid juga, ahli arsitektur masjid, tapi sekaligus ahli konstruksi teknik sipil. Beliau yang membantu itu, yang istilahnya itu mendampingi kita untuk meyakinkan bahwa struktur ini memang kuat ya. Jadi ini gempa ini kan sudah sering terjadi gitu. Dan alhamdulillah. Tapi tetap teman-teman lari juga Pak kalau gempa. Oh ya, kalau itu sudah itu prosedur standar itu. Oh gitu. Nggak boleh gempa kok diem saja kan gitu. Oke. Nah itu jadi memang sempat sulit itu waktu itu. Tapi akhirnya juga kita bisa melaksanakan itu. Gitu. Jadi beberapa karena ngitungnya tidak mudah itu bentuk kubah yang separuh itu ya. Separuh dulu. Ya ini kan dulunya kita itu sebenarnya mau model segmen gitu. Iya. Tapi ternyata tidak bisa seperti itu ya. Akhirnya jadi sudah untuk memutuskan kubah seperti ini itu lama sekali. Termasuk yang bagian yang paling lama. Itu berarti kubah itu termasuk dari pembuatan bagian tersulit dari ini, masjid ini. Oh, Oke. Jadi dulu Pak sebelum saya masuk UI gitu kan Pak, waktu itu pernah lihat ada di salah seorang mahasiswa gitu ya yang buat story di Instagram gitu Pak. Itu ada kaca Pak di sebelah timur yang besar itu Pak. Kaca di sebelah timur yang besar. Kaca ini kaca yang kaca patri itu. Iya Pak, yang di sebelah timur. Warna-warni. Bukan Pak. Yang mana ya? Yang besar itu kan? Yang menghadap ke boulevard itu Pak. Oh iya. Itu kan Pak, yang besar itu. Nah itu kan membuat jadi saya penasaran juga gitu kan Pak. Itu kenapa kacanya itu bisa sebesar itu Pak gitu? Filosofinya itu seperti apa? Kaca gitu? yang besar itu Pak. Yang menghadap vertikal itu. Iya betul Pak. Enggak, kita sebetulnya ingin membuat masjid itu berkesan terbuka. Oh. Dan kaca menjadi bagian dari strategi yang bisa dipakai untuk merefleksikan itu. Terbuka tapi tertutup. Jadi ada kontradiksi gitu. Terbuka sekaligus tertutup. Kenapa kok tertutup? Ya karena dia butuh untuk menahan hujan dan sebagainya gitu ya. Angin gitu kan. Ya, angin justru malah kita harapkan masuk. Oh, gitu. Makanya ada kisi-kisi kecil di sampingnya. Samping kanan kirinya itu. Ya, kecil itu karena kita berharap. Jadi dulu memang desainnya itu masjid itu kalau di dalam bahasa ilmiah arsitektur menggunakan penghawaan pasif cooling. Jadi tanpa AC, tanpa AC. Karena apa? Hemat energi gitu. Ya, jadi kita memang UI juga nggak punya banyak duit untuk maintenance kan, sehingga kita berusaha sekeras mungkin untuk passive cooling gitu. Jadi penghawaan menggunakan tidak menggunakan AC tapi alami. Oke. Tapi Pak kalau misalkan kita lihat gitu kan Pak ke bawah gitu, itu ada pilar besar Pak kalau di depan itu. Kalau misalkan kita dari arah boulevard gitu Pak, itu kan ada pilar yang sangat besar itu kanan dan kiri. Itu melambangkan apa Pak? Atau sebetulnya itu tidak melambangkan apa ya, tapi itu memang tuntutan dari struktur. Jadi kita memang kenapa kok bentuknya muter? Ini menyesuaikan dengan kubah. Jadi ini sebuah kalau dalam bahasa arsitektur itu repetisi, pengulangan. Supaya ada terjadi semacam harmoni antara kolom dengan kubah. Kubahnya. Nah, diameter kolom seperti itu karena memang tuntutan struktur. Jadi ini beda ini beda dengan, mohon maaf ya, fakulas hukum. Fakulas hukum itu kan ada pilar yang itu bukan beton itu bungkus itu. Iya. Betul. Saya juga pernah ini. Tulangnya itu kalau ini memang betul jadi istilahnya itu kejujuran struktur gitu. Jadi masjid ini kan memang harus apa adanya gitu. Jadi kita berusaha apa adanya. Oke, mungkin Bapak tadi kan terkait pilar gitu Pak. Itu kan menjadi sebetulnya itu hanya mengikuti arsitektur atau dari pola bangunan itu. Ya, memang ada pola pola ruangnya segala macam itu sehingga strukturnya mengikuti. Gitu. Kalau misalkan fasilitas awal berdirinya masjid itu apa Pak? Ya masjid dulu ya pernah ada ide parkirnya itu di bawah.
di bikin basement. basement gitu. Tapi kan itu juga lebih mahal, lebih rumit gitu. Ya sehingga kami waktu itu ya sudah pokoknya masjid ini kenapa kok ada auditorium yang ada di tengah ini, Iya. di bawah ya. Itu karena memang masjid ini konsep muamalahnya juga harus kuat gitu. Masjid ini juga harus hidup. Nah, sehingga selain dipakai untuk wisuda, untuk kebutuhan-kebutuhan UII internal, juga disewakan. Makanya sering ada pihak luar Ya, pihak luar yang menyewa. yang menyewa itu. Nah, itu juga bagian dari promosi UII. Kalau pihak luar memakai itu kan dia jadi lebih dekat dengan UII. Lebih mengetahui. Iya, sekaligus itu menghasilkan revenue untuk memelihara bangunan ini. Jadi Seperti itu. Tidak- Kemudian di atasnya ada apa namanya? Kantor ini. Iya. Jadi ini sebuah konsep yang memang bagian dari memakmurkan masjid itu sendiri kan. Coba sekarang teman-teman kalau ada yang masjid saja, itu pasti jamaahnya nggak banyak. Masjid di mana-mana yang hanya masjid saja gitu. Tapi ketika dia difungsikan menjadi public space, maka dia akan lebih menyedot jamaah gitu. Apakah itu dari yang mengelola sendiri kantor-kantor yang ada di situ, plus publik yang sedang memanfaatkan fasilitas umum yang ada di dalam masjid itu. Berarti tidak awal mula pembangunan masjid ini nggak ada fasilitas khusus gitu kan Pak ya? Maksudnya sama aja gitu sampai yang sekarang gitu. Ya, artinya nggak ada. Ya memang tiga itu. Gitu aja. Tiga itu konsepnya ada masjid plus public facilities, fasilitas umum yang itu sifatnya universal. Jadi apa namanya auditorium Kahar Muzakir itu. Mungkin sempat terpikirkan juga gitu Bapak ya. Kan kalau misalkan kita lihat di sebelah utara dan juga selatan masjid itu ada ada penghalang untuk angin itu Pak. Yang bulat-bulat itu Pak, yang segitiga, terus ada bolong-bolongnya itu Pak. Oh iya iya. Nah itu kenapa nggak langsung jendela aja gitu Pak? Itu sebetulnya bukan saya kalau itu. Oh. Ya, jadi saya mungkin tidak bisa berkomentar dalam gitu. Tapi yang itu arsiteknya itu adalah Profesor Sugini. Jadi yang beliau menangani persoalan akustik. Nah itu rekomendasi yang waktu itu memang itu sebetulnya untuk apa namanya menyerap kebisingan yang ada dari luar, ya sehingga apa namanya suara yang ada di dalam masjid itu tidak kemudian terganggu gitu. Jadi cuman sebatas ini aja ya Pak, maksudnya untuk meminimalisir. Iya, meminimalisir noise gitu. Tapi seperti apa konsepnya saya kok tidak berani berspekulasi gitu ya. Jadi karena memang masjid ini berevolusi gitu. Jadi saya terlibat di awal sampai dia itu beroperasi. Tapi kemudian ada apa namanya eskalator, ada lift, apalagi ini baru ya. Tapi eskalator ini kan dulu karena banyak jamaah yang sudah sepuh gitu. Yang mereka istilahnya itu mengeluh kalau harus naik tangga itu sebetulnya memang dulunya kita bermimpi pakai eskalator gitu, tapi kan eskalator itu nggak murah ya toh. Jadi untuk mengoperasikannya saja ini aja nyalainnya nanti kalau menjelang sholat kan nggak seperti di mall yang nyala terus 24 jam. Nah makanya kita nggak berani itu. Nah ini karena memang sebetulnya ya saya menyebut sebagai eskalator emergensi itu. Kalau misalkan luas bangunan dari masjid ini itu berapa luas bangunannya? Saya nggak tahu persis ya berapa luasnya. Mungkin malah bisa dicek di ini ya? Di website. Tapi ya selama ini kita apa namanya tidak pernah mengalami kesulitan kecuali ketika wisuda ya. Iya betul Pak. Sehingga wisuda itu dilaksanakan 2 kali. Itu kan karena memang daya tampungnya kurang dari auditorium. Iya. Tapi dari masjid itu sendiri, selama ini saya melihat cukup aman gitu ya. Bahkan ketika mahasiswa baru mulai kuliah ya meskipun penuh, tidak sampai kemudian harus keluar gitu. Tetap bisa ditampung di sini mungkin. Tetap bisa ditampung di situ. Di masjid, gitu. di lantai di masjid dan juga di auditorium gitu mungkin. Betul. Mungkin ini Pak, kan Masjidul Albab ini besar ya Pak.
kalau misalkan kita perkirakan saja bisa menampung 2.500 sampai 3.000 Ya, Pak. Waktu itu pernah ada kajian Pak sampai bisa menampung 2.500 gitu Ya, Pak. ya, ya. Dengan jumlah yang banyak itu gitu kan Pak. Tapi ya lagi-lagi mungkin jamaah ini kan perlu yang namanya untuk apa? Ketika ke toilet itu Pak. Ya, Nah, itu makanya kemarin itu ada juga banyak gitu jamaah yang bertanya, ini Masjid Ulil Albab ini masjid yang besar bisa menampung jamaah yang banyak juga, tapi untuk fasilitas toiletnya kemarin itu dipertanyakan Kurang, gitu ya. Pak ya. Karena yang di Putri cuma 2, yang di Putra juga cuma 2 gitu. Ya, ya. Nah, konsep awal itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya konsep awalnya kan itu tidak membayangkan bahwa akan sebesar ini Akan sebesar jamaahnya. Dulu waktu sekarang ini ya mahasiswa UI kan 30.000. Iya Pak. Mayoritas ada di sini. Hanya berapa ribu yang ada di mana Condong Catur Condong itu. Catur. Tapi di sini ini mungkin sekitar 25 ribuan. Nah, dulu nggak sebesar itu. Dulu ini kan bangunan ketiga. Bangun ketiga. Ya, toh? Pertamanya Ya, apa? pertamanya yang sekarang dipakai Fakultas Kedokteran. Dulu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dan FTI itu gabung di situ. Kemudian setelah FTI ada gedung sendiri, kemudian kita hanya psikologi sama FTSP waktu itu. Nah, itu nggak banyak, ya toh? Nggak banyak sehingga kita memang akhirnya segitu cukup gitu. Ya, tapi sekarang ini ada tambahan lift atau segala macam itu kan karena kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya itu makin berkembang sehingga butuh untuk direspon gitu. Nah, bayangan saya mungkin memang ke depan ini persoalan toilet itu perlu diantisipasi, misalnya dengan menambah tapi di bawah. Di bawah. Ya, karena kalau di atas akan sulit itu di atas, akan mengorbankan ruang yang lain. Bisa sih, bisa sebetulnya. Cuman mungkin akan mengorbankan ruang-ruang yang bagian timur, ya toh. Bahkan bisa ke area masjidnya juga mungkin Pak ya. Iya, kalau yang bayangan saya mungkin yang paling pas itu yang tidak mengganggu ya bagian timur itu gitu. Sebagian yang bukan yang ada kacanya ya, tapi ya sebagian di situ nambahnya. Tapi itu juga perlu diskusi panjang ya soal itu gitu. Tapi kalau misalkan di bawah itu kendala jamaah juga ada juga mungkin Bapak ya. Betul lah, kan harus naik naik turun turun mungkin ya. Nah juga mengganggu desain yang sudah ada bentuknya ya, Iya. kan menjadi berubah nanti ya. Iya. Nah perlu pemikiran yang mendalam, diskusi lebih lanjut ya bagaimana solusinya gitu. Saya juga tidak berani berspekulasi gitu ya itu. Karena Sekarang ini termasuk kalau mau Jumatan kan antre mau ke Iya, kamar mandi betul. itu. Ya, bisa saja itu tempat wudhunya dikurangi karena saya melihat sering tempat wudhunya itu malah sisa. Oh iya. Ya, toh? Bisa menambah dari situ gitu. Jadi menambah dari bagian dalam gitu. Jadi sebetulnya memang Itu sebetulnya masih bisa itu disekat kemudian jadi di redesign namanya. Ditata ulang ya di bagian dalam gitu. Kalau ditambah masing-masing satu itu sudah mengurangi antrean. betul. Ya, toh? Karena kan ya cuma 2 itu gitu. Ya. Betul. Berarti Dan sebetulnya tidak ada urinoir kan. Iya, tidak ada. Nah, seandainya ada urinoir, itu juga akan mengurangi untuk yang Membantu laki-laki ya, mungkin, Pak, ya mengurangi panjangnya antrean tadi. Berarti yang tadi Bapak sampaikan sebetulnya ini tuh sudah ada pembicaraan gitu ya, perbincangan gitu ya terkait fasilitas Ya, ini gitu ya, Pak. kalau bahasa Jawanya perbincangan ngalor ngidul, gitu. belum. yang Dan saya sudah lama tidak terlibat terus terang aja dalam urusan ini. Jadi selama ini kayak misalnya yang modifikasi akustik tadi itu yang ada plastik yang berlubang-lubang itu kan juga saya hanya mendengar ya. Jadi tidak terlibat di dalam tim. Gitu. Jadi saya ini termasuk bagian dari tim awal yang mengawali sampai itu berdiri beroperasi. Tapi kemudian dia berevolusi termasuk Pak Sofwan itu kemudian mengubah kiblat itu loh, arah kiblat. Dulu kan nggak pakai karpet. Oh nggak pakai. Nggak pakai. Dulu pakai apa? Dulu itu pakai ya keramik biasa dan sudah ada arahnya. Oh. Jadi kalau dilihat dari mihrab itu kan miring itu. Miring semuanya ya Pak. Kenapa kok miring? Sebetulnya dulu dari VI juga itu merekomendasikan sudah dihitung waktu itu. Oh.
Nah, dihitung kiblatnya arah gitu. kiblatnya sudah dihitung gitu. Nah, tapi nampaknya sebelum pandemi Pak ya, itu kemudian ada koreksi. Nah, saya juga nggak tahu ini kok terus timbul kan beberapa tahun terakhir ini ada juga yang tim-tim yang mengoreksi arah kiblat kiblat itu tadi, ya. ya. Di masa itu ini termasuk gitu. Termasuk yang dikoreksi. Gitu. Dikoreksi tapi dari internal, dari VI. Gitu. Sehingga akhirnya solusinya ya pakai karpet itu untuk mengarahkan jamaah. Berarti sebetulnya awalnya itu tidak Awalnya seperti konsepnya karena karpet itu kotor sih. ini. Oh iya betul. Karpet itu sebetulnya butuh effort untuk Iya membersihkan. betul Pak. Nah, dulu pakai keramik besar-besar dan sudah ada titik-titiknya yang mengarahkan gitu. Jadi softnya itu sudah given, sudah permanen begitu pakai keramik. Kenapa? Karena membersihkannya lebih mudah. Lebih mudah keramik itu. Ya, Tadi berarti kan asalnya nggak ada karpet nih Pak. nggak ada karpet. Adanya karpet itu karena tadi ada koreksian. Ada koreksi. Jadi Itu sekitar tahun berapa Pak? Kalau saya adanya karpet itu seingat saya sebelum pandemi. sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Seingat saya ya. Karpet yang besar itu gitu. Iya, yang Anda lihat di bawah itu. Gitu. Berapa menit? Udah 30, Pokoknya berapa menit? minimal 30. Ini 30. Coba dilanjut obrolan dikit lagi, habis itu langsung closing. Mungkin harapannya untuk masjid. Oke Bapak, tadi kan terkait fasilitas sudah Pak ya, Ya, sejarah dan juga arsitektur bangunan itu seperti ini gitu kan. Tadi ada yang mengoreksi juga ternyata arah kiblatnya gitu kan. Pak. Ya, jadi sebetulnya arah kiblat itu dulu juga menyesuaikan dengan jalan yang ke barat timur. Jadi kalau jalan yang mana dari Jalan Kaliurang sampai masjid Masjid. itu tegak lurus Jalan Kaliurang. Iya betul Pak. Ya, toh? Tapi kemudian kan miring itu. Iya. Miringnya ini sebenarnya kiblat. Oh. Sehingga, tapi ya itu tadi. Nah, setelah itu ternyata ini nggak pas dan sebagainya ya. Tapi konsepnya kan supaya bangunan-bangunan di UI itu tidak perlu harus miring-miring gitu loh kalau mau sholat. Misalnya ada musola di Iya. fakultas tertentu gitu, Sudah langsung. nah, iya menyesuaikan jalan itu. Oke, baik Pak. Mungkin tadi sejarah udah, Pak, filosofi masjidnya juga udah, mengenai posisi dan juga arsitektur bangunan. Mungkin harapan ke depannya Pak tentang masjid ini apa Pak? Harapan kedepannya tentu kalau saya masjid ini makin makmur gitu ya. Amin. Tapi rencana ke depan yang ini spill ini ya. Iya, boleh Pak. Spill. Biar teman-teman tahu juga. Dulu kan ada sebetulnya rektorat itu, gedung rektorat itu kan bukan gedung rektorat aslinya. Oh, bukan Pak. Ya, itu gedung untuk sistem informasi, mengelola sistem informasi. Jadi otaknya UI itu ada di situ. Ada di gedung rektorat yang sekarang. Ya, tapi sebetulnya bukan itu tujuannya ya. Dulu kan ditiru rektorat itu. Terus karena wirawiri kita belum punya gedung rektorat, akhirnya pindah di situ gitu. Nah, ke depan ini kalau kita mau menyesuaikan master plan, sebetulnya masjid dan rektorat itu berdekatan dan kita memang sedang berpikir di utara masjid itu akan direalisasikan gedung rektorat. Oh, berarti parkiran ini gitu. Nah, parkiran itu, sehingga kalau itu di solusi-solusi persoalan tadi mungkin bisa terselesaikan dengan menggabungkan itu. Berarti emang plan utama yang sejak dulu di awalnya yang super blok itu perpustakaan masjid dan rektorat bisa terrealisasikan gitu, Pak. Ini yang saya berharap bisa, tapi mungkin saya sudah nggak di sini. Mungkin saya juga udah nggak di sini. Ya, itu. Atau saya rektornya nanti Pak. Ya, bisa juga. Ya, atau balik ke sini lagi atau sebagai alumni. Gitu. Ya, silakan saja. Mungkin itu saja mungkin Bapak. Terima kasih atas Mas. waktunya sudah mau menyempatkan meluangkan juga tadi ngupas gitu Pak. Ngobrol seputar masjid gitu Pak. Ya, terima kasih juga sudah diundang dan ini perdana. Ya. Saya tersanjung ini. Masya Allah. Bisa diundang yang perdana. Mudah-mudahan ini informasi saya tadi bisa memberikan manfaat bagi publik. Ya. Oke, terima kasih banyak Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum udah gitu ya? Bentar, ada lagi nggak? Ya, sampai jumpa di Ngupas episode selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, sahabat Al-Albab, sampai jumpa di Ngupas selanjutnya. Ngobrol seputar masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Aduh, jadi rekor nih, gimana nih? Minum mbak. Yang bayar kamu di mana? Haus.